Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Gloria di channel kita, FNG Channel. Di video kita yang kali ini, aku lagi pengen ngebahas mengenai Pulau Pasir, yaitu pulau yang menjadi bahan perdebatan antara negara Indonesia dan negara tetangga Australia. Jadi ayo kita bahas sama-sama di video ini. Pertama-tama kita bahas dulu background dari Pulau Pasir ini. Nah, Pulau Pasir ini itu dalam bahasa Inggris disebut Ashmore Reef. Jadi Ashmore Reef atau Pulau Pasir itu merupakan suatu kepulauan yang tidak berpenghuni di Samudra Hindia. Lokasinya itu ada di sekitar 320 km dari bagian utara Australia. Kalau dari Indonesia, dari Pulau Rote cuma 130 kilo. Jadi Pulau Rote itu adalah pulau yang paling selatan di Indonesia, dia yang paling dekat sama Australia yang ada di NTT. Jadi sebetulnya Pulau Pasir ini lebih dekat ke Indonesia daripada ke Australia. Nah, kalau menurut laporan dari orang-orang yang pernah ke Pulau Pasir, tahu di sekitaran Pulau Pasir ini itu merupakan habitat bagi beberapa jenis fauna, contohnya penyu, sponge, teripang, ular laut, dan juga dugong, dan masih banyak yang lain. Walaupun pulau ini itu lebih dekat ke Indonesia, tapi pulau ini itu masuk ke dalam kepemimpinan Australia. Ashmore Reef ini kalau di Australia itu masuk ke dalam wilayah Territory of Ashmore and Cartier Islands. Territory itu kalau di Australia itu jadi kayak provinsi gitu kalau di Indonesia. Walaupun kepulauan-kepulauan ini tuh nggak berpenghuni, tetap dijadikan provinsi di Australia. Yang mengelola adalah gubernur dari Northern Territory. Nah, Ashmore Reef ini tuh ditemukan oleh Kapten Samuel Ashmore di tahun 1811. Kapten Samuel Ashmore ini orang Irlandia yang tinggal di Australia. Jadi pas dia pergi ke Australia, dia mau pulang ke Irlandia, dia nemuin pulau ini. Nah, jadi pulau ini tuh disebut Ashmore Reef sesuai dengan nama belakang dari Kapten Samuel Ashmore. Nah, setelah ditemukan oleh Kapten Samuel Reef, pulau ini tuh masih kosong dan nggak berpenghuni, dan gak ada yang ngeklaim pulau ini, kayak ini punya negara mana, belum ada yang ngambil. Terus sampai di tahun 1850 itu masih banyak orang-orang Amerika itu ke kepulauan ini sebagai tempat istirahat kalau mereka nangkep paus. Akhirnya sampai di tahun 1878 kerajaan Inggris ngeklaim pulau ini. Kerajaan Inggris mau ngambil alih kepulauan ini, dan kebetulan juga di akhir tahun 1800-an itu ditemukan tambang fosfat di sekitar kepulauan ini. Kepulauan itu semakin ramai didatengin orang karena ada tambang fosfat. Walaupun nggak ditinggalin secara permanen, tapi banyak orang yang lalu lalang di kepulauan ini. Tambah lagi di tahun 1920-an di Australia Barat itu lagi booming industri mutiara. Nah, jadi kepulauan ini tuh dijadikan tempat istirahat bagi orang-orang yang cari mutiara. Nah, karena kerajaan Inggris tuh kesusahan untuk ngontrol pulau ini, kan banyak orang yang mondar-mandir ke pulau ini, ya mereka nggak bisa ngontrol karena mereka terlalu jauh. Akhirnya mereka ngasih pulau ini tuh ke Australia, yang mana Australia itu juga koloninya Inggris pada waktu itu. Jadi pulau ini tuh dikasih aja ke Australia supaya Australia bisa ngontrol pulau ini, jadi kayak lebih gampang gitu. Inggris secara resmi mau ngasih pulau ini ke Australia di tahun 1932. Kalau sampai sini pengertian yang kita dapat adalah pulau ini itu tadinya kosong, nggak berpenghuni, nggak ada pemiliknya, jadi sama Inggris diambil gitu, terus dikasih ke Australia. Nah, sebetulnya di pulau ini tuh banyak juga orang-orang Indonesia, terutama nelayan-nelayan dari NTT datang ke pulau ini tuh untuk istirahat. Nah, jadi Australia itu di tahun 1974 bikin MOU di antara Australia dan Indonesia. Jadi MOU ini tuh memperbolehkan nelayan-nelayan dari NTT untuk istirahat di Pulau Pasir, dan juga membolehkan mereka untuk mengunjungi kuburan-kuburan di Pulau Pasir. Nah, jadi di Pulau Pasir tuh ada kuburan juga. Nah, kuburan-kuburan ini tuh merupakan kuburan dari orang-orang Rote, NTT yang jadi nelayan ataupun yang berlayar terus akhirnya meninggal pas berlayar, dan akhirnya dikuburkan di Pulau Pasir. Jadi dengan MOU ini tuh membolehkan para nelayan dari NTT untuk mengunjungi kuburan-kuburan leluhur mereka. Kalau di Australia, Pulau Pasir ini pernah jadi problem. Nah, pas di awal tahun 2000-an tuh banyak pengungsi-pengungsi dari negara-negara perang tuh yang pengen datang ke Australia. Nah, pas masa-masa itu ada peraturan di Australia kalau sampai ada orang-orang yang terancam nyawanya atau yang kayak pencari suaka itu sampai bisa menginjakkan kaki di Australia akan dikasih izin tinggal sebagai pencari suaka. Nah, jadi
banyak orang-orang dari negara-negara perang itu naik kapal sampai ke Pulau Pasir dan menginjakkan kaki di Pulau Pasir. Jadi mereka merasa bisa dong dapat izin tinggal di Australia, karena jatuhnya mereka udah nginjak tanah Australia, karena Pulau Pasir kan punya Australia. Jadi orang-orang yang mencari suaka yang dari negara-negara perang tuh banyak yang naik kapal terus stop di Pulau Pasir dan minta suaka. Pulau Pasir nih yang paling gampang dicapai karena Pulau Pasir ini merupakan pulau yang paling luar. Karena banyak orang yang minta izin tinggal dengan cara ini. Jadi Australia itu ngeluarin Pulau Pasir ini dari Australian Migration Zone. Nah, jadi Australian Migration Zone itu merupakan daerah-daerah yang kalau orang yang nyari suaka menginjakkan kakinya di tanah itu, dia bisa minta izin tinggal dari pemerintah Australia. Nah, jadi Pulau Pasir tuh dikeluarkan dari Australian Migration Zone ini karena banyaknya orang yang nyari suaka. Nah, itu sebagian background dari Pulau Pasir. Nah, terus sengketanya itu di mana? Dari mana sengketanya? Nah, sengketanya itu dimulai dari Ketua Yayasan Peduli Timor Barat yang namanya Ferdi Tanoni, bukan Ferdi Sambo ya. Ferdi Tanoni ini menyatakan bahwa pemerintah Australia itu berbohong mengenai Samuel Ashmore yang tadi udah kita bahas ya, yang nemuin Pulau Pasir ini. Kalau kata Australia kan Samuel Ashmore yang nemuin Pulau Pasir ya. Nah, berarti Samuel Ashmore ini orang yang pertama kali nginjakin kaki di Pulau Pasir. Tapi sebetulnya nggak begitu. Menurut Ferdi Tanoni, Samuel Ashmore tuh bukan yang pertama kali nginjekin kaki di Pulau Pasir. Orang-orang yang pertama kali nginjekin kaki di Pulau Pasir tuh orang-orang dari Pulau Rote atau dari NTT. Karena jaraknya deket banget kan Pulau Rote ke Pulau Pasir, cuma 100 kilo. Bahkan kata Ferdi Tanoni, ada orang Pulau Sabu, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, namanya itu Amarohi. Dia itu udah nginjekin kaki di Pulau Pasir di tahun 1642. Jadi sebelum Samuel Ashmore ini nemuin Pulau Pasir. Nah, jadi orang-orang NTT itu datang ke Pulau Pasir di zaman dulu untuk ngumpulin burung, telur burung, teripang, kerang, dan telur penyu untuk dikonsumsi dan dijual ke pasar Asia. Pulau ini tuh udah sering disinggahin oleh nelayan-nelayan Indonesia dari zaman dulu, bahkan mungkin sebelum Kapten Ashmore nemuin pulau ini. Lah, buktinya di pulau ini itu ada makam dari leluhur orang-orang Pulau Rote. Nah, jadi ini yang menjadi di bahan persengketaan karena pulau ini tuh lebih dekat ke Indonesia. Terus sampai ada makam leluhur orang-orang Pulau Rote, yang mana Pulau Rote itu kan bagian dari Indonesia. Nah, mungkin poin dari Ferdi Tanoni ini mungkin bener ya, maksudnya udah banyak orang-orang dari NTT itu sering datang ke Pulau Pasir sebelum ditemukan oleh Samuel Ashmore. Tapi bedanya orang Inggris nemuin pulau ini mungkin diklaim menjadi milik mereka. Kalau orang-orang NTT nemuin pulau itu ya memang dimanfaatkan untuk istirahat aja. Jadi basically yang nemuin Pulau Pasir itu sebetulnya ya orang-orang NTT atau orang-orang Rote. Karena itu deket banget kan, jelas deket banget dari Pulau Rote, apalagi sampai ada makam leluhur mereka di sana. Jadi kalau menurut sejarah kayak diurut-urut itu, jadi pulau ini itu memang bisa dibilang milik Indonesia. Namun kalau mengikuti buku modern yang namanya Uti Possidetis, jadi itu bahasa Latin ya, yang artinya itu semua negara yang merdeka sekarang itu ya batas wilayahnya itu sampai wilayah penjajahnya. Jadi kalau misalnya Pulau Pasir nih kan diklaim sama Inggris dan diwariskan ke Australia, jadi Belanda itu nggak pernah ngeklaim Pulau Pasir gitu. Kalau menurut Uti Possidetis, ya wilayah kita itu cuma sampai wilayahnya jajahannya Belanda. Sekian video singkat kali ini mengenai Pulau Pasir. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau aku ada salah bisa di komen di bawah, bisa dikoreksi. Atau kalau kalian ada pertanyaan bisa juga komen di bawah. Bagi yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.